Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang Pak Mati. Selamat siang Bu Vivi. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah. Mungkin pada pertemuan kali ini ya Pak dan Bu, kita ingin melakukan praktek coaching. Nah, Yes. di mana nanti dalam praktek coaching ini saya berperan sebagai observer, kemudian Pak Madi sebagai coach dan Bu Emma sebagai coach. Nah, di sini nanti untuk rubrik penilaian dalam percakapan coaching kali ini adalah Bapak dan Ibu diminta untuk menerapkan alur tirta dan menjalin kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee nanti akan merasa nyaman Pak dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian dapat menemukan dirinya sendiri sehingga bisa dengan kemampuannya, dengan kompetensinya dapat menemukan solusi serta dapat mengembangkan potensinya. Iya, siap. Nah, oke, selaku coach nih Pak, Ya, siap. ada beberapa pertanyaan untuk jenengan. Ya, Bu Vivi. Untuk Pak Mati, kegiatan coaching saat ini kira-kira jenengan menginginkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching? Ya, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Untuk coaching saat ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dulu. Berarti semua kompetensi dalam coaching ini ingin dicapai ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, untuk kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi untuk kali ini? Oh iya. Kalau secara spesifik untuk kompetensi yang ingin diobservasi, saya lebih ke itu Bu, yang kompetensi kehadiran penuh atau present. Oke. Sedangkan untuk indikator ketercapaiannya Pak, nah dari tujuan pengembangan itu yang jenengan inginkan yang seperti apa? Iya, siap. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan untuk coaching kali ini adalah apabila saya itu bisa hadir secara penuh dan fokus terhadap coaching, kemudian hingga coaching itu merasa nyaman dan terbentuk kemitraan di antara kita sehingga coaching itu benar-benar menemukan solusinya, kemudian menemukan kepercayaan dirinya dan bisa menemukan kompetensinya. Seperti itu. Oke, sangat ini sekali ya, menarik sekali ya. Iya, untuk lebih jelasnya, untuk lebih nyatanya gitu, dengan saya beri waktu untuk melakukan praktek coaching ini dengan sebagai coach dan Bu Emma sebagai coaching, kemudian mengenali masalah serta permasalahannya pada coaching. Iya, siap. Untuk waktunya, waktu dan tempat monggo saya persilakan Pak Mati dan Bu Emma. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Vivi. Bu Emma, bisa kita mulai untuk kegiatan coaching kali ini? Iya, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Memang untuk sehat itu adalah nikmat yang tiada ternilai Bu Emma. Dengan sehat insya Allah kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang kita inginkan. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu Emma, untuk pertemuan hari ini rencananya apa yang akan kita perbincangkan? Ya, saya ingin panjenengan menjadi coach untuk menemukan solusi untuk masalah saya. Oh iya, siap. Siap Bu Emma ya. Untuk tujuannya Bu Emma, tujuan dari pertemuan ini? Ya, tujuannya dari coaching ini yaitu supaya saya bisa mengembalikan rasa percaya diri saya dan juga bisa mengembangkan kompetensi diri saya. Oh ya, siap. Bagus sekali tujuannya Bu Emma ya. Jadi intinya untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri dan mengembangkan kompetensi ya, menemukan kompetensi diri Bu Emma. Siap, siap Bu Emma. Oh ya Bu Emma. Kira-kira ada
saat saya masih mengajar kelas 2. Ya. Nah, itu saya mempunyai murid yang belum lancar membaca. Oh ya. Karena tahun lalu saya mengajar kelas 2, nah ada murid saya yang belum lancar membaca. Ya ya. Gitu. Ya. Dan kemudian saya ingin menggali apakah yang sudah saya lakukan itu termasuk sudah tindakan yang tepat apa belum. Ya ya ya. Siap. Untuk masalah tersebut Bu Irma ya, itu kira-kira kesempatan apa yang sudah Ibu Irma miliki sekarang? Untuk kesempatannya saya mempunyai waktu untuk memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Bagus itu Bu Irma. Ya. Memang anak itu perlu perhatian khusus seperti itu, sehingga dia itu benar-benar mendapatkan haknya dalam pembelajarannya. Oh ya Bu Irma, misalkan itu kita gunakan skala ya Bu Irma, antara 1 sampai dengan 10. Nah, untuk sekarang ini Bu Irma itu berada pada posisi angka berapa dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, kalau yang sudah saya lakukan selama ini, saya rasa masih skala 6, Pak. Skala 6. Ya, padahal saya inginnya itu bisa mencapai skala 8. Oh ya, bagus. Semangat yang luar biasa Bu Irma. Semangat yang luar biasa. Moga-moga nanti untuk coaching kali ini kita bisa mendapatkan solusinya sehingga angka yang sudah Bu Irma inginkan tadi ya bisa tercapai ya. Amin. Ya. Kekuatan Bu Irma dalam mencapai tujuan tersebut apa kira-kira? Ya, kekuatan yang saya miliki itu saya sudah punya persediaan buku modul lancar membaca. Jilid Ya. 1, jilid 2, jilid 3. Ya, ya. Sejenis anu ya Bu Irma kayak B3 itu ya. Yang buku bacaan berjenjang itu, sejenis itu ya. Iya, ya. Bagus itu untuk menggali potensi anak dalam hal membaca, insya Allah bagus sekali Bu Irma. Bu Irma, untuk peluang atau kemungkinan apa yang kira-kira bisa Bu Irma ambil? Ya, peluangnya kalau bagi saya peluang yang bisa saya ambil itu anaknya patuh. Anaknya menurut Ya. ya, misalnya saya suruh membaca itu ya langsung dia berusaha untuk membaca. Ya, Meskipun ya. kadang salah, tapi dengan anak penurut itu maka bagi saya itu adalah peluang besar Peluang, ya. untuk bisa memajukan anak tersebut supaya bisa lebih lancar membaca. Iya, sudah sangat tepat ini Bu Irma. Bu Irma bisa mengambil peluang yang memang benar-benar bisa dijadikan sebagai kekuatan sehingga anak tersebut memang benar-benar nanti bisa membaca dengan lancar. Iya, paling tidak peluang itu bisa kita kembangkan Mas, seperti itu. Oh iya Bu Irma, kira-kira ada hambatan atau gangguan enggak yang kira-kira bisa menghalangi dari Bu Irma untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatannya itu dari orang tuanya, Pak. Dari orang tuanya ya? Orang tuanya itu belum memberikan perhatian secara penuh. Jadi kalau di rumah itu orang tuanya tidak menyuruh anaknya supaya belajar itu tidak. Ya, jadi perhatian orang tuanya kurang. Iya, iya. Nah, kira-kira solusinya apa Bu untuk atas hambatan tersebut itu loh? Nah, solusinya apa kira-kira menurut Bu? Ya. Menurut saya solusinya ya saya akan memberikan pengertian kepada orang tua anak tersebut Ya. bahwa perhatian dari orang tua itu berperan sangat penting. Ya. Apalagi waktu di rumah itu kan lebih lama daripada Ya. waktu di sekolah. Jadi saya meminta bantuan orang tua supaya di rumah itu orang tuanya juga mengajari anak untuk membaca. Jadi ada kolaborasi ya Bu Ya. antara orang tua dengan wali kelas seperti itu. Bagus itu Bu, sangat, insya Allah sangat itu. Kalau memang aksinya itu bisa terlaksana dengan baik, insya Allah nanti apa yang menjadi tujuan Bu Irma, insya Allah bisa Bu Irma capai. Iya. Nah, seperti itu. Oh ya Bu Irma, untuk rencananya yang akan Ibu Irma lakukan sehubungan dengan tujuan tersebut apa Bu? Ya, rencana saya, ya saya tadi menyampaikan kalau saya
tersebut. Iya, iya. Jadi di ruang kelas tinggal anak tersebut saja. Nah, saya ajari untuk membaca tadi dengan memakai modul lancar membaca. Ya, di luar jam. Iya. Oh iya. Ya bagus, Firman. Untuk prioritasnya apa Bu yang kira-kira diprioritaskan? Apakah ada? Untuk prioritasnya yaitu tadi memberikan jam tambahan Memberikan kepada jam anak tambahan tersebut. kepada Iya. Iya, iya. Dengan memakai modul lancar membaca. Iya, iya. Untuk strateginya, Bu. Strateginya biar anak itu lebih mudah atau lebih cepat untuk bisa membaca itu kira-kira ada strategi khusus apa nih? Ada. Untuk awalnya itu anak saya ajari membaca dengan 4 huruf saja, yang Ya. tanpa huruf konsonan pada akhirnya. Ya. Jadi cuma misalkan bola, Oh ya. itu, terus buku, terus apalagi seperti kutu. Ya, Jadi ya. masih terdiri dari 4 huruf. Ya. Kemudian jika untuk 4 huruf itu sudah lancar, maka nanti akan saya tingkatkan lagi dengan yang terdiri dari 5 huruf. Seperti itu ya. Ya. Ya strategi yang bagus itu Berma. Memang harus dimulai dari sedikit huruf dulu, baru nanti selanjutnya ke kata yang lebih panjang lagi, serupatannya, kemudian menjadi kalimat dan insya Allah bisa Berma. Ya siap. Untuk waktunya Bu, jangka waktunya seberapa lama seperti itu untuk pelaksanaannya? Jangka waktunya ya rencana saya itu minggu depan akan saya mulai. Ya. Gitu. Nah, kalau bisa saya itu menargetkan 2 bulan itu anak sudah bisa lancar. Sudah bisa lancar. Iya, Iya. kan lebih cepat lebih baik karena Iya. anak tersebut juga sudah kelas 3 saat ini. Iya. Kelas 4 kan supaya bisa lancar. Iya. Itu dilaksanakan setiap hari atau hanya hari tertentu? Itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya karena kalau sering kan mungkin anak jenuh ya. Iya. Iya. Jadi hari Senin misalnya Ya. Senin itu diberi tambahan jam, terus hari Selasanya tidak. Ya. Dan nanti hari Rabu Ya. biar anak tidak bosan. Ya siap. Untuk ukuran keberhasilan rencana dari aksi Bu Irma apa? Ya, yang menjadi ukuran keberhasilan jika anak sudah bisa membaca paling tidak terdiri dari 7 huruf gitu. Iya. Ya. Itu ya. Iya. Berarti tadi kan awalnya 4 huruf. Iya. Nanti untuk ukuran keberhasilannya kalau anak sudah bisa sampai 7 huruf, Iya. berarti dinyatakan sudah berhasil seperti itu ya Bu Irma. Ya 7 atau 8 misalnya juga gitu kan. Oh, ada iya. huruf konsonannya 2. Iya, bagus. Jadi ya berjenjang gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Untuk kira-kira selama yang sudah Bu Irma selama ini lakukan itu kira-kira ada gangguan enggak Bu? Kalau gangguannya itu ya waktu jam pelajaran masih ada teman-temannya itu. Anak-anak mengganggu gitu ya. Iya. Jadi makanya untuk mengatasi gangguan tersebut saya beri jam tambahan untuk anak itu Oh iya. sendirian. Jadi cara mengantisipasinya dilaksanakan di luar jam tadi ya Bu. Iya, siap. Untuk selanjutnya Bu Irma, komitmen dari Bu Irma terhadap rencana aksinya kira-kira apa Bu? Ya, komitmen saya ingin anak sudah dapat lancar membaca di dalam waktu 2 bulan ini. Jadi komitmennya anak tersebut harus lancar dalam waktu 2 bulan itu. Iya. Dengan strategi yang seperti Bu Irma tadi sebutkan. Nah, kira-kira ada orang yang terlibat nggak Bu? Misalkan atau ada Bapak Ibu guru yang bisa membantu menjaga komitmen Bu Irma seperti itu mungkin? Ya, Dan mencapai ada. tujuannya? Ya, ada kolaborasi antara rekan guru. Iya. Karena kan ya saat ini saya mengajar di kelas 6, jadi ya waktu saya memberikan jam tambahan kepada anak tersebut, nah anak kelas 6 saya beri tugas itu, terus ada yang menunggu di kelas Kelas 6. Oh, jadi gurunya membantu seperti itu ya Bu?
tadi itu kelas Bu Irma ditunggu oleh guru yang lainnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Irma. Untuk tindak lanjutnya Bu Irma dari coaching sebelum saya menanyakan tindak lanjutnya, saya mau menanyakan jadi dari kegiatan coaching ini tadi Bu Irma sudah menemukan solusi tidak kira-kira atas permasalahannya? Ya, solusinya itu tadi dengan memberikan tambahan, kemudian dengan memakai buku modul belajar membaca yang jilid 1, jilid 2, jilid 3 secara bertahap itu, dan juga adanya kolaborasi kerjasama antara rekan guru dan juga memberikan pengertian kepada orang tuanya. Iya. Jadi alhamdulillah tadi Bu Irma ketika awal ada permasalahan dan ternyata Bu Irma sudah bisa secara langsung sudah bisa mengatasinya sendiri tadi ya. Setelah saya gali ternyata Bu Irma sebenarnya sudah punya banyak kompetensi untuk mengatasi atau mencari solusi atas permasalahan yang Bu Irma hadapi. Dalam hal ini latihan membaca untuk muridnya yang kurang lancar membaca tadi Bu Irma ya. Ya. Bu Irma untuk selanjutnya itu kira-kira bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Irma? Apakah ada kira-kira? Ya, tindak lanjut saya akan mempraktekannya langsung dengan anak tersebut. Ya, dan saya juga meminta tolong kepada rekan guru untuk membantu saya karena tidak mungkin saya bekerja sendirian. Ya. Saya mendoakan Bu Irma ya, semoga rencana aksinya nanti bisa berjalan dengan lancar sehingga apa yang menjadi tujuan dari pertemuan coaching ini tadi, di mana Bu Irma ingin membantu anak didiknya yang belum lancar membaca menjadi lancar membaca ya Bu Irma. Saya doakan semoga berhasil, sukses, lancar. Untuk sementara untuk coaching hari ini saya anggap sudah selesai Bu Irma, karena Bu Irma juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Saya akhiri ya Bu Irma ya. Mohon maaf ya. Sama-sama. Dengan lakukan seperti ini saya menjadi lebih percaya diri. Oh ya, alhamdulillah. Ya saya akhiri Bu Irma ya. Semoga lancar sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coaching hari ini tadi diuplok. Ya, terima kasih. Sangat istimewa sekali antara kolaborasi antara coach dan coachingnya. Saya merasakan juga sangat natural ya, mengalir begitu saja. Karena memang ini juga permasalahan yang dihadapi Ibu Irma di kelas mungkin ya. Terus untuk Pak Mardi sebagai coach Pak. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak, apakah Bapak berkenan untuk mereview apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Oh iya, terima kasih Bu Bibi. Mohon izin saya akan menyampaikan atau mereview apa yang sudah saya lakukan praktek coaching bersama Bu Irma tadi ya Bu Bibi. Syukur alhamdulillah saya sudah bisa hadir secara penuh dan fokus terhadap coaching saya dalam hal ini Bu Irma. Jadi tadi yang pertama kan saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih khusus lagi yaitu kehadiran penuh atau present tadi, dan alhamdulillah sudah berhasil Bu Bibi dengan dibuktikan coaching saya merasa nyaman ya Bu Irma ya, merasa nyaman dan terbentuk kemitraan. Ya saya juga berhasil menggali kompetensi dari coaching saya tadi. Ternyata secara tidak langsung Bu Irma itu kompetensinya banyak sekali Bu Irma. Bu Bibi ya. Sehingga Bu Irma sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan saya juga ternyata berhasil tadi coachingnya menerapkan alur tirta dengan lancar dan runtut sekali seperti itu Bu. Alhamdulillah dari sini juga ternyata memang bisa dengan mengenali dirinya sendiri. Dan ini saya juga akan menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak terhadap kegiatan coaching kali ini. Nah ini dalam hal ini saya hanya mengobservasi dengan Pak Marti sebagai coach. Nah dalam catatan saya Pak, sesuai dengan kompetensi yang secara spesifik saya observasi. Dalam hal ini adalah kompetensi kehadiran penuh
jenengan Pak Madi sudah berhasil menguasai kompetensi. Oh, terima kasih Bu Bebi. Terima kasih. Oke, sangat-sangat istilahnya hidup suasananya Ya. karena jenengan memang benar-benar fokus Iya, iya. dengan fokus, kemudian perhatian maupun konsentrasi ya, terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Irma selaku coach. Iya, siap. Nah, setelah itu jenengan juga sudah menerapkan alur tahap. Oh iya. Ya, tadi sudah ada identifikasi Iya. tujuannya, Iya. kemudian identifikasi, terus rencana aksi, Iya. kemudian tanggung jawab. Dan coaching kali ini sudah seperti metode data mengalir Iya. seperti air. Iya, iya. Terima kasih Bu Nah, Bebi. sudah sangat Sudah bermanfaat. yes, dan ini semoga sangat bermanfaat sekali. Iya. Sehingga Pak Madi selaku coach dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh Bu Irma selaku coach. Yes, Kemudian mengembalikan rasa percaya diri Bu Irma, kemudian dapat terwujud kemitraan antara jenengan berdua ya. Iya, siap. Dengan rasa nyaman juga karena Bu Irma juga menyampaikan permasalahannya, apapun disampaikan, sehingga pada akhirnya coach itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Yes, ya. masalah dari coach, penyelesaian itu juga dari coach. Iya, iya. Terima kasih Bu Bebi. Kemudian untuk Pak Madi, Ya. kira-kira jika ada coaching lagi ke Ya. depannya, Iya. untuk kompetensi apa yang kira-kira akan jenengan kembangkan? Nah, berdasarkan dengan hasil pada saat kita melakukan coaching ini tadi. Oh iya, siap. Bu Bebi mau izin menjawab Bu Bebi. Kalau hari ini kita kan fokusnya itu pada kehadiran penuh atau present. Jadi untuk kedepannya atau coaching berikutnya, saya ingin diobservasi lagi ketika coaching ini diobservasi oleh Bu Bebi itu lebih ke kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga dengan hal tersebut saya itu bisa lebih dalam lagi dalam menggali kompetensi coaching seperti itu. Oke Pak, Ya. Oke, untuk kedepannya pun saya juga akan melaksanakan coaching lagi dengan mengembangkan kompetensi yang jenengan inginkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya, terima kasih. Dan saya simpulkan hari ini praktek coachingnya sangat-sangat berhasil dengan Alhamdulillah, terima coach kasih. yang luar biasa dan coach juga yang luar biasa. Iya, terima kasih Bu Bebi. Semoga praktek coaching kali ini bisa membawa kebaikan untuk kita Amin, semua. amin ya Rabbal Alamin. Permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, di sekolah ataupun dimanapun, sekiranya kita bisa mengkolaborasikan atau mengkomunikasikan dengan rekan sejawat, bisa kita laksanakan praktek coaching sewaktu-waktu. Dan Iya, amin. pastinya sebagai coach dan coaching siap nggih untuk berganti peran. Jadi, Siap. Ya, siap. mungkin ada permasalahan dari saya dengan jadi coach dan dengan jadi observernya, Ya, ya, oh, iya. seperti itu. Iya, siap. Terima kasih untuk waktunya jenengan semua, karena Sama-sama Ibu. saya Sama-sama. yakin jenengan semua adalah orang-orang yang hebat dan waktunya pun Amin. pasti Amin. sangat menyempatkan sekali untuk praktek coaching kali ini. Iya, siap. Oke. Untuk kedepannya lebih sukses, lebih semangat lagi. Amin. Saya akhiri praktek coaching ini sampai di sini, dan alhamdulillah kita sudah dapat mendapat ilmu yang banyak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.